dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan ratibul ada dan tawasul kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat, dalam ibadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di dalam tentang sunnah salat. Tapi seperti biasa sebelumnya kita sedikit kembali membahas dari makna-makna dari syair-syair Aqidatul Awam yang masih di dalam penyebutan nama-nama malaikat. Sampai terakhir di minggu sebelumnya kita membahas dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang Allah tugaskan bisu'alil 'abdi fi qabrihi 'ani tauhid wa din wa nubuwah. Kita bahas sebelumnya tentang malaikat Munkar dan Nakir, yang kedua malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam kubur tentang tauhidnya, tentang agamanya, dan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang hadisnya kemarin yang dari Sayyidina Abu Hurairah dikatakan idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum idza qubira ahadukum, jika seandainya salah seorang kalian dikuburkan atahu malakan, yang dia akan didatangi oleh dua malaikat aswadan azraqan, yang matanya masing-masing satu berwarna hitam, satu berwarna biru. Waqila, dan ada pendapat mengatakan inna ahlal iman lahum mubasyir wa basyir. Kalau yang dimasukin ke dalam kuburan itu orang-orang baik, orang-orang soleh, namanya ganti jadi basyir wa mubasyir. Seseorang atau satu malaikat yang membawa kabar gembira penuh dengan senyuman. Wasahih, tapi pendapat paling kuat tetap dua-duanya tetap Munkar wa Nakir, sama, nggak berubah, bentuknya sama, namanya nggak berubah, tetap Munkar dan Nakir. Lil mu'minin wa ghairihim, buat orang mukmin, orang soleh, orang baik ataupun selain mereka. Ghairu annahuma ya'tiyani lil mu'min al muwaffaq ma'arifin min ghairi iqlaq wa iz'aj. Kecuali bahwasanya kedua malaikat tadi bakal mendatangi orang-orang mukmin, orang-orang soleh, pilihan-pilihan Allah, ma'arifin, datangnya pelan-pelan, datangnya dengan lemah lembut, min ghairi iqlaq wa iz'aj, datangnya nggak ngagetin nggak. Karena kemarin kita bilang salah satu hal yang bikin seorang mukmin susah jawab di kuburan, satu Munkar Nakirnya memang gambarnya serem, perawakannya serem, dan didatanginnya ngagetin. Bangun ini ngagetin. Kalau kita sering lihat Instagram orang iseng yang lagi tidur tiba-tiba didudukin, mungkin kurang lebih gambarnya begitu. Orang lagi tidur nyenyak-nyenyak, langsung digotong, didudukin, ditanya man buka. Jadi kita baru melek langsung ditodong, kunci motor mana kunci motor? Ada di seteleng. Kalau ada seteleng, mana punya kunci motor? Bukan garpu, bukan. Lu baru bangun tiba-tiba kunci motor. Tapi lu ingetin dulu gimana? Sama, ini datang-datang tiba-tiba mandor buka. Ditanya siapa Tuhanmu, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang memang dasarnya ketika hidup gak belajar, gak ibadah, makin susah jawabnya. Akhirnya tadi kita bilang ditimpa, digebuk lagi, dihajar lagi, disiksa lagi, gak bisa jawab. Udah bangunnya dikagetin, dan nanyanya langsung beruntun. Kalau orang mukmin kah? Dibangunin pelan-pelan. Yang kita bilang di usap-usap lah bangun ini, di pelan-pelan dicoleknya. Udah seger baru ditanya man berbuka, udah sadar, udah ngeh baru ditanya man berbuka. Kalau orang kafir enggak. Dan itu bakal menjadi perhatian buat kita nanti ketika masuk kuburan. Kita bakal tahu tempat kita nantinya di neraka atau enggak. Mulai dari kubur kita bakal sadar. Di antara adab yang ada di dalam kubur itu kan dhammatul qabri kan. Dari salah satu adab yang disediakan sama Allah di dalam kubur itu namanya dhammatul qabri, himpitan kubur. Himpitan kubur. Kata Nabi, ma yanju ma'ahadun minhu abadan. Gak ada satupun orang yang bakal selamat dari ini. Sampai kata Nabi, lau
naja ahadun minha la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang ketika meninggal dunia, kata Nabi, ihtazzalahu 'arsyur rahman. Sehingga sananya Allah bergetar ketika beliau meninggal. Kenapa bergetarnya? Banyak malaikat yang buru-buru turun buat ngelawat ini orang. Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang udah begitu kerennya nih, meninggal, sehingga sana Allah getar. Sampai Nabi ketika ngelayat datang ke jenazahnya itu jalani jinjit. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi pas masuk ke rumah Sa'ad bin Mu'adz antum jalani kok jinjit? Kata Nabi, banyak sayap malaikat, saya takut keinjek. Saking banyaknya malaikat yang numpuk di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini berarti kan orang solehnya Masya Allah nih. Tapi kata Nabi, kalaupun ada satu orang yang selamat dari himpitan kubur, harusnya Sa'ad bin Mu'adz selamat. Tapi modelan orang yang meninggal kayak gini aja masih kena, nggak selamat, kata Nabi. Ghairu annahu, perbedaannya cuma, kata Nabi, bil mu'mini salih, buat orang yang mukmin yang saleh, dhummatul qabri kadhummati ummin liwaladiha, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Ada anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dipeluk gitu sama ibunya. Ada yang melukis sampai sesak nafas. Sayang banget, sayang sampai dicekek merah, mukanya nggak nafas. Enggak. Pelukan yang penuh dengan kasih sayang, pelukan yang menghangatkan. Begitu tuh. Buat orang mukmin yang soleh nanti himpitan kuburnya begitu. Walil fasik wal kafir, kata Nabi, tapi buat orang fasik dan orang kafir, dhammallahu a'dhamahum hatta takhtalifa adla'u. Nanti bakal ada himpitan kubur. Nantinya bakal ada himpitan kubur buat orang fasik, buat orang kafir, yang ketika itu liang lahatnya, ketika liang lahatnya ngejepit, tulang rusuk kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Tulang kepala ke kaki, kaki ke kepala. Pokoknya dihimpit bener-bener, dijepit, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, yang atas ke bawah, ke atas, sampai hancur tulangnya semua. Itu buat orang fasik, orang kafir. Tapi buat orang soleh kan, cuma dijepit aja dikit, tapi rasanya kayak seorang anak sedang dipeluk sama ibunya. Dan memang itu ada faedahnya, kata Nabi, antara lain bisa menghapus dosa seorang hamba atau meninggikan derajatnya nanti di akhirat. Jadi himpitan kubur itu salah satu fungsinya, kata Nabi, bisa menghapus dosa-dosa hamba, biar dihapus di kuburannya aja, biar nggak pakai kena neraka nantinya. Tapi itu ada satu, itu tuh banyak nanti ada kubur yang lain, yang itu datang setelah pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Dan selanjutnya dua malaikat yang selanjutnya adalah Raqib wa Atid. Hafidh wa hadir, mereka yang senantiasa mengawasi dan ada. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismain. Jadi Raqib Atid, kata ulama, bukannya Raqibnya Atid, bukan. Tapi memang dua-duanya namanya Raqib Atid. Itu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah bilang illa ladaihi raqibun Atid, enggak Raqibun wa Atid, enggak. Ya kan? Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu kata kecuali ada malaikat Raqib Atid, bukan Raqibun wa Atid. Kalau mereka berdua nih, dua orang yang berbeda, harusnya Raqib dan Atid. Tapi Allah dalam Al-Quran nyebutnya Raqibun Atid, nggak ada wawunya. Berarti satu nama setiap malaikat namanya Raqib Atid. Tapi Imam Baijuri bilang, dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya seperti yang kita percaya di Indonesia atau yang kita ambil pendapatnya, enggak. Yaktubanil amal, mereka menulis amal kebaikan. Yang nulis amal kebaikan namanya Raqib anil yamin, yang ada di sebelah kanan. Wa anil shimal yaktubu sayiat, dan yang di sebelah kiri itu menuliskan amal buruk. Wa huwa Atid, dan itu yang disebut malaikat Atid. Pelajaran kata para ulama kita, Allah tuh tahu iman kita beda-beda. Yang terkadang nggak bisa merasa takut dan diawasi kecuali bukti pengawasi benar-benar ada di hadapannya. Ada murid-murid yang di kelas, ketika dibilang ada guru di kantor, itu nggak berani ngapa-ngapain. Ya kan?
Jangan berisik, ada guru di kantor ngawasin. Mereka tahu di kelas nggak ada CCTV, nggak bakal percaya ya. Yang gendang-gendangan, yang naik papan tulis, yang naik jendela, semuanya dikerjain tuh masing-masing. Ada yang kudu tambah buktinya. Oke, gurunya nggak ada, tapi bukti itu guru ada di kantor apa? Oh, ada tasnya tuh, bukunya di meja. Iya kan? Ada tasnya, bukunya di meja. Oh iya udah, ada tasnya memang, ada bukunya di meja. Ada yang belum percaya juga, sampai gurunya bilang yang berisik ketua kelas catat. Yang berisik ketua kelas catat. Terkadang ngerasa ketua kelasnya masih temennya, masih nyantai juga. Sampai dipasangin CCTV, gurunya bilang ibu awasin kalian di kantor. Baru rapi dah tuh. Baru rapi. Allah buat pengen kita nih ingat sama Allah, ingat sama akhirat sama. Ada orang-orang yang kelasan Nabi itu, Nabi Musa dalam ayat Al-Quran Allah bilang nanti ketika naik ke bukit Tursina kan. Apa kata Allah? Innani anallah. Ya Musa ikhlaq na'alai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa innani anallah waqtartuka lima yuha. Wahai Musa, buka sendal itu. Kita lagi ngomong mana Allah? Nabi Musa tak pakai iya coba buktiin kan? Iya udah dibilang Allah udah percaya tanpa bukti. Ada yang kayak gitu, ada yang di bawah mereka. Akhirnya Allah utus Nabi itu. Biar percaya ada Allah. Allah utus Nabi. Oh Nabi meninggal. Orang-orang setelah Nabi manusia meninggal nggak bakal tahu ada apa. Dibilangnya nama Nabi, ada malaikat. Oh iya, ada malaikat yang nyata. Bagi yang percaya ada malaikat, cukup malaikat sebagai pengawas. Kalau belum nyampe hatinya langsung merasa diawasi sama Allah. Oh malaikat nggak kelihatan, ada Al-Quran. Ada Al-Quran ini. Al-Quran itu semua ditulis di situ. Ada malaikatnya, ada Allah, ada Nabi. Semua yang kita dengar, yang kita nggak lihat tertulis dalam Al-Quran. Ada Al-Quran masih nggak percaya. Terakhir Allah ciptakan kematian. Terakhir Allah ciptain kematian. Akhirnya Imam Haddad kalau ada orang yang nggak bisa ngambil pelajaran dari kematian, aneh nggak tahu bisa dinasihatin pakai apa lagi. Imam Haddad kalau ada orang ngelihat kematian masih nggak sadar juga, aneh nggak ngerti bisa dinasihatin pakai apa lagi. Karena kematian udah bentuk yang paling terakhir udah. Kita ngelihat ada orang-orang yang tadinya hidup sama kita, atau hilang nyawanya. Kita anterin sama-sama, kita sholatin, kita kuburin, ada yang balik lagi? Gak ada. Berarti yang namanya kematian dan ketemu sama Allah itu nyata. Pokoknya kalau pakai kematian udah nggak bisa, terakhir udah kayak orang kafir berarti. Mereka nanya, apa iya benar yang di kuburan sekarang dapat siksa? Apa iya nanti kita bakal dihidupin lagi? Abang kita nggak dengar kabar-kabarnya, udah meninggal aja. Mari kita memadat kalau ada orang muslim dengan kematian nggak ngambil nasihat, selesai, nggak bisa dinasihatin pakai apa lagi. Apalagi kata seorang ulama, lebih-lebih lagi kalau orang yang udah pernah mengalami kematian di dalam rumahnya. Maksudnya bukan dia mati, bukan. Jadi maksudnya bukan dia mati terkadang nih kita masih ngerasa aman. Kita tahu nih ada yang meninggal ya, tapi orang tuanya teman kita yang meninggal, orang tua guru kita itu kita ngerasa sedih kan, kita sadar adanya kematian. Tapi pas ke rumah ngelihat keluarga kita makin komplit, biasanya hilang tuh perasaan. Umi meninggal nih, Umi Ustaz meninggal, Masya Allah yang meninggal kemarin hadir sama kita, apa segala macam, datang ke rumah, balik orang tuanya masih komplit, bininya ada, lakinya ada, anaknya ada. Itu kadang-kadang perasaannya hilang, karena dia ngerasa keluarga gue masih komplit, masih aman. Nah kalau udah ada yang meninggal dari dalam rumahnya, ini baru merasa lebih sadar lagi. Sampai kata ulama, kalau ada orang yang benar-benar sampai keluarganya udah ada yang meninggal, keluar jenazah dari rumahnya, berarti ada yang meninggal di rumahnya, dari keluarganya, enggak juga berubah, bikin dia berubah, mikirin kematian, kebangkatan. Kenapa kebangkatannya? Tadi, kalau ini ngeliat orang lain meninggal, kita kan nggak ngerasain bareng nih. Jadi meninggal, iya meninggal, tapi kan gue nggak ngerasain kehilangan. Orang nggak bareng sama gue. Tapi kalau yang meninggal dari keluarga kita, ya Allah, kemarin makan bareng, kemarin puasa bareng, kemarin lebaran bareng, kemarin ini, itu berasa dan makin ngerti, kita bakal mati. Kita bakal mati. Makanya kalau udah ada yang meninggal dari dalam rumah, dibilang ada Allah, nggak percaya.
Ada nabi, nggak percaya juga. Dibilang ada malaikat, ada Quran, nggak kena juga. Dibilang ada kematian, ditantang sama nabi, kemana orang-orang yang selama ini ada di samping kalian? Kata Imam Haddad, kematian itu cukup mengeluarkan suara. Ingat yang masih hidup, mereka yang kalian ziarahi, mereka yang kalian doain sekarang, dulu sama kalian. Sekarang kemana? Nggak ada kan? Dan kalian bakal kayak gitu nanti. Ayo kita masuk ke dalam penguasaan malaikat Raqib Atid nih, yang ada di samping kita. Sayyidina Utsman bin Affan setiap beliau masuk kamar mandi itu digelar tidak di hadapan, di luar kamar mandinya. Kenapa memang? Karena Raqib Atid nggak bisa masuk kamar mandi. Hatta Atid ini yang nulis yang nulis amal buruk nih, nggak bisa masuk kamar mandi. Tuh berarti kalau bikin dosa di kamar mandi bebas dong. Malaikat nggak tahu kan ya? Malaikat nggak lihat, nggak. Kata Nabi, yushammur raihah min dakhil hammam. Bakal ada aroma. Kalau di dalam kamar mandi dia ngelakuin sunnah atau segala macam, ada aroma baik yang nanti dicatat oleh malaikat. Kalau ngelakuin dosa, malaikatnya di luar bakal keluar aroma yang gak enak, yang malaikat tahu, oh di dalam lagi berbuat dosa. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang tadi kita bilang, peringatan pertama dari Allah. Kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dan kami tahu apa yang ada di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami sebenarnya lebih dekat kepada dirinya daripada urat nadinya sendiri. Oh, nggak cukup dengan peringatan dari Allah. Id yatalaqqal mutalaqqiyan. Ketika ada dua orang yang bertemu, anil yamini wa anil shimali qa'id. Tapi mereka lupa, ada yang duduk di kanan dan kiri mereka. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang keluar dari mulut mereka kecuali mereka sedang diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Kenapa Allah menyebut ucapan? Kenapa Allah nggak bilang ma ya'malu min amalin? Kenapa Allah nggak bilang tidaklah mereka berbuat satu amal? Enggak, Allah bilangnya ma yalfidhu min qawlin, tidaklah mereka mengucap satu ucapan kecuali diawasi raqib dan atid. Kenapa nggak amal ibadah? Biar kita tahu. Satu, dosa dan amal ibadah yang paling gampang itu ucapan. Amal perbuatan mau baik mau buruk yang paling gampang itu lewat ucapan. Biar kita tahu, yang diucap aja ketulis. Apalagi yang digerakin badannya, mustahil gak ketulis. Dosa paling gampang itu udah dengan lisan. Amal ibadah, kebaikan pun yang paling gampang dengan lisan. Kata Nabi dalam hadisnya, tidaklah satu orang mengucap satu perkataan, bukan curhatan penuh tentang orang lain. Teleponan, difoto sampai 4 jam. Orang bisa teleponan 4 jam, kupingnya dicopotin dulu kali. Curhatin siapa? Curhatin orang. Semua kejelekannya dari A sampai Z disebutin. 4 jam tuh. Semua kecatat sama Nabi. Sama malaikatnya. Tapi kata Nabi, nggak usah inti ngomongin orang selama berjam-jam, satu kata aja. Satu kata, inti ngomong. Satu kata nih keluar dari lisan kita yang Allah nggak ridho bisa bikin seseorang terbang di neraka 70 tahun. Jadi gara-gara satu kata dia masuk ke neraka, buat nyampe ke dasarnya dilempar sama malaikat melayang itu 70 tahun. Jadi selama 70 tahun udah disiksa dengan panasnya neraka duluan sebelum sampai ke dasarnya. Dengan apa? Sebab apa? Satu kata. Dan sama kata Nabi, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah fil 'azim. Ada dua kata ringan banget di lisan, tapi sangat dicintai sama Allah. Bikin timbangan amal ibadah kita berat. Apa? Subhanallah bihamdi. Tanpa sholat, puasa, sedekah enggak pakai ucapan. Makanya Allah kasih contoh dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin, ucapan yang kita keluarin tercatat, apalagi yang lain. Makanya kata Imam Malik, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Setiap orang yang sadar bahwasanya amal ibadahnya, bahwasanya ucapannya tercatat sebagai amal ibadah,
maka dia nggak bakal berani ngomong sembarangan kecuali yang bermanfaat dan berpahala. Biasanya orang yang banyak ngomong dari kita, dan maksudnya nggak perhatian dengan apa yang dia ucapkan, orang-orang yang kurang sadar bahwasanya ucapan dia tercatat sama malaikat, tercatat di sisi Allah. Wa sunnah allati tu'adda atna as-shalah. Jadi kemarin kita belajar fikihnya, ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat. Di antaranya ada qomat, sama kemarin ittikhadus sutrah. Kalau sholat di tempat terbuka, di tempat yang orang bakal lewat, kalau bisa ada sutrohnya, itu ada penjaganya. Yang kita bilang tingginya, sekali lagi tinggi ya, bukan lebar nih. Yang kita bilang tinggi nih, jangan direbahin, jangan didiriin. Yang tingginya sampai ke apa namanya, ke satu lengan. Jadi kalau dalam kitab itu satu lengan biasanya 48 cm, enggak, bukan satu lengan, 2/3 dari lengannya. Kalau lengan orang normal dewasa katanya 48 cm. Ya ini nggak pernah ngitung, coba yang menghitung terserah laporan kan. Pokoknya 48 cm. Berarti 48 cm 2/3 itu 32 cm. Kalau ada orang mau sholat, mau dapat di tempat terbuka, sekali lagi kita bilang pengen dapat sunnah, itu diriin sesuatu di hadapannya yang panjangnya atau yang tingginya nggak kurang dari 32 cm. Dan ketika sholat, Ustaz saya sholat di belakang tembok, apakah pas sujud palanya harus nempel banget? Enggak. Kata sahabat, Nabi ketika sholat, itu di belakang tombak beliau atau di belakang tongkat beliau, itu wabainal jidari mamarrusyah. Di antara posisi kepala beliau dengan tongkat, dengan tembok, dengan tombak, itu ada jarak sekitaran kambing bisa lewat. Jadi kalau kita sujud nih, pas sujud nggak perlu banget kepala nempel di tembok, enggak. Ada orang kayaknya nggak pengen orang lewatin, rapet banget sama tembok, enggak begitu juga, enggak. Akhirnya saking rapetnya pas ruku dia mundur. Bahkan kata nih, di mundur mah jangan rajin-rajin banget. Kita mah yang penting bikin orang tahu depan kita ada pembatas, kita lagi sholat. Pas lagi sujud sih nggak apa-apa, kami masih bisa lewat, boleh. Emang Nabi begitu. Jadi nggak harus dempet banget. Itu sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Wa amma sunnahul lati tu'adda athna as-sholat. Adapun sunnah-sunnah yang dikerjakan di tengah-tengah sholat, wa hiya aidan tanqasimu ila qismain. Ada dua macam, ab'ad wa hay'at. Ada sunnah ab'ad, biasa kita sering dengar sunnah ab'ad pakai dot ya, bukan pakai tak, bukan pakai dal, bukan. Karena biasa nulis Latin sunnah ab'ad pakai t. Sunnah ab'ad dikira pakai dal, bukan, pakai dot, sunnah ab'ad. Kenapa ab'ad? Dibilang fal ab'ad ma yujbaru tarkuhu bi sujudi sahwi fi akhir shalah. Ab'ad itu kalimat jamak dari ba'dun. Ba'd itu artinya sebagian. Kenapa dikatakan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu dikatakan sunnah ab'ad karena dia mirip dengan sebagian rukun sholat. Entar sunnah ab'ad ada tasyahud awal, mirip dengan tasyahud akhir. Ada sunnah ab'ad ruku kunut, mirip dengan tidak, yang dua-duanya rukun sholat. Makanya dikatakan sunnah ab'ad, sunnah yang mirip dengan sebagian rukun sholat. Dan cuma sunnah ab'ad yang kalau ketinggalan nantinya diganti dengan sujud sahwi. Gak semua sunnah, enggak. Ustaz saya lupa baca subhana rabbil azim wa bihamdi sujud sahwi, enggak. Ustaz saya lupa baca doa yang tidak, enggak baca rabbana lakal hamd sujud sahwi, enggak. Cuma sunnah ab'ad doang. Makanya dibilang sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan meninggalkan kesan minus dalam sholat kita. Gimana biar minusnya ketutup? Diganti dengan sujud sahwi fi akhir sholat. Wa sanatakalam an ma yata'allam bi sujudi sahwi fi akhir kalam an amali sholat. Ntar ada pembahasan sujud sahwi, apa sebab-sebabnya. Wal hayat, dan sebaliknya sunnah hayat, sunnah apa aja? Nah, sunnah apa tersebut ini cuma ada 4. Berarti selain sunnah apaan semuanya masuk ke sunnah hayat. Semuanya bagi yang kita sebutin sunnah apaan doang. Kenapa bisa sunnah hayat kali sebutin? Berarti selain sunnah apaan semuanya masuk sunnah hayat. Yang sunnah apaan ini yang kita pikirin, yang kita ingat, yang kita apalin. Yang kalau ketinggalan ini yang ketutup dengan sujud sahwi. Ada sunnah apaan pentaan yang diantaranya yang pertama at-tasyahudul awal. Yang tasyahud awal adalah gerakan duduk yang di dalamnya kita baca tasyahud,
alladzi la yaqibuhu salam, tapi yang setelah itu bukan salam, bukan, masih diri lagi, itu namanya tasyahud awal. Yaqa'u fi raq'atis tsaniyah, biasanya terletak di rakaat kedua. Fi sholatin tazidu ala raq'atain, di setiap sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Sholat maghrib 3, dan tasyahud awal selalu di rakaat kedua. Nggak bisa kita sholat zuhur, asar, isya, Ustaz bisa nggak tasyahud awal dipindahin ke rakaat ketiga gitu? Enggak. Dan sholat sunnah nggak ada tasyahud awal, enggak. Sholat sunnah biasanya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya nggak ada tasyahud awal. Makanya nggak, kalau ada orang nanya kemarin duha bisa nggak kita 4 langsung? Dalam mazhab Syafi'i enggak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan as-shalawatun nafilah masna. Kata Nabi dalam hadis, sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Mazhab Syafi'i sekali lagi. Kalau ada orang dengan mazhab lainnya, yang biasanya ramai kapan? Pas Ramadan. Biasanya ramai pas Ramadan tuh, kalau kata orang-orang kita nih, orang laki kita biasanya ngomongnya kayak formasi pemain bola 4-4-3. 4-4-3. Kadang-kadang kita nggak usah ngata-ngatain orang yang sholat 8. Wahabi 8 nih segala macam. Semua kita bakal jadi Wahabi kalau lagi capek. Semua dari kita bakal jadi Wahabi kalau lagi capek. Pulang malam, aduh belum sholat tarawih 8 katanya 8 boleh, kok lo giliran gua boleh lo ngatain jam 8. Lagi capek diem sholat 8 orang nggak boleh tahu. Kita bakal jadi Wahabi kalau lagi capek. Kita bakal jadi Wahabi kalau lagi capek, lagi males. Habis kalau nggak tarawih ketahuan tadi dikatain sama orang. Tarawih kan? Jadi kalau orang tanya lu tarawih nggak semalam? Tarawih gue, tapi nggak berani nyebutin berapanya. Di mana? Di masjid nggak ada. Iya nggak di masjid, gue sendiri di rumah. Udah tarawih di rumah sendiri. Iya yang penting tarawih berapa? Iya yang penting tarawih. Gitu. Selesai itu. Berapa? Iya yang penting gue tarawih, kepo banget, gue nggak berani ngomong deh. Tapi giliran dia lagi 20, semua orang di absen sama dia. Semasjid dilihatin mana yang mukanya nggak ada nih. Bukannya nggak tarawih kan biasa, malas tuh, paling bubar tuh. Bukannya nggak tarawih kan malas dan paling pasti pulang kerja. Semua orang diomongin lagi rajin. Hasil tadi kita bilang, sholatul nafilah, sholatul nawafil, as-sholawatun nafilah itu masna. Imam Syafi'i ngambil hadisnya itu, sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan langsung 4, 6, 8, bahkan 1000 boleh. Di sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang punya nama itu nggak bisa. Dan kalau ada orang mau sholat 8 rakaat, boleh nggak Ustaz ada tasyahud awal di rakaat keempat? Enggak. Kalaupun mau tasyahud awal di rakaat sebelum rakaat terakhir, berarti ke rakaat ke-7 tasyahud awal, rakaat ke-8 salam. Itu yang pertama, tasyahud awal. Wa dalil annahu sunnah wa laysa bi fard. Dalil bahwasanya salat sunnah tasyahud awal itu sunnah bukan rukun adalah ketika Nabi sholat dalam sholat zuhur, beliau di rakaat kedua langsung diri, dan di akhir sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi. Di sini kita tahu, karena kalau yang ditinggalin rukun, di hadis yang lain Nabi bilang nggak sah kalau orang nggak baca Fatihah. Nabi nggak pernah bilang kalau ente lupa Fatihah sujud sahwi. Berarti peraturannya kalau rukun nggak bisa dengan sujud sahwi digantinya. Nah, ketika sahabat lihat kok Nabi nggak sujud, nggak tasyahud awal, tahu sujud sahwi, sahabat tahu, oh berarti tasyahud awal bukan rukun. Dan kalau ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Wassalatu ala nabi akibat tasyahud awal. Dan sunnah kan kita tadi itu ya tasyahud awal kan ya. Sunnah yang kedua dalam tasyahud awal itu beda lagi, apa ya? Mengucapkan sholawat. Jadi tasyahud awal pun sunnahnya 2. Kayak rukun kan ya. Rukun kan kemarin kita bilang nih, ada rukun tasyahud awal sama rukun setelahnya sholawat kepada Nabi. Di tasyahud awal dua-duanya juga sama, sunnah yang terpisah. Satu sunnah baca tasyahud, kedua sunnah sholawat kepada Nabi. Yang ketiga al-julus. Ya, sunnah ab'ad yang lain adalah duduk di antara duduk tasyahud awal. Gimana Ustaz ya? Maksudnya kok ada sunnah sunnah ab'ad dibilang 3. 1 tasyahud awalnya, 2 sholawatnya, 3 duduknya. Ya kita kasih gambaran, kalau ada orang baca tasyahud awal, sholawat dari sujud kedua sambil diri, baca nggak tasyahudnya? Baca, ya kan?
Kalau ada orang bilang, ente kan udah baca tasyahud, kok masih sujud sahwi? Iya, ente tetap kena sujud sahwi. Kenapa? Karena ente nggak duduk tadi pas baca tasyahudnya. Atau ada orang pas tasyahud awal, duduk tasyahud awal, bengong, dia nggak baca apaan. Dia tahu-tahu diri aja gitu. Anda udah duduk tasyahud awal tadi, tapi nggak baca tasyahudnya. Kena nggak sujud sahwi? Kena. Karena ini sunnahnya harus komplit nih, tasyahud duduknya, baca tasyahudnya sama salawatnya kepada Nabi. Kalau salah satunya ketinggalan, berarti disunahkan sujud sahwi. Yang kelima, al-qunut indal i'tidal min ar-rak'ati tsaniyah fi shalatil fajr. Wa fi akhir rak'ah min al-witr fi nisfi tsani min Ramadan. Wa fi i'tidal al-rak'ati al-akhirah min ayyi salatin binisbah li qunutin nazilah. Dan sunnah rakaat yang lain adalah kunut. Kunut ini kita bilang ya mohon banget. Ingatin apa? Ini yang kita sebutin sunnah. Boleh aja sebenarnya nggak ada masalah. Selalu kita bilang nggak ada masalah ketika orang kelewatan tasyahud awal, tasyahud akhir dia lupa juga buat sujud sahwi. Akhirnya ketika dia lupa tasyahud awal, lupa sujud sahwi, selesai salam dia sholat lagi. Ini kenapa sholat lagi? Anda lupa tasyahud awal Ustaz. Anda sholat lagi deh. Boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Cuma dari segi dipandang keilmuannya, itu cacat banget. Masa sampai umur segini nggak tahu tasyahud awal sunnah? Ya ada orang-orang kita yang ngerti banget namanya kunut, emaknya, bapaknya, engkongnya, saudaranya, sepupunya semua nggak ada yang ninggalin kunut. Akhirnya pas subuh dia lupa kunut, lupa sujud sahwi, dia sholat lagi. Ya apalagi kalau lagi bepergian, ya lagi pergi sholat di rest area, ya atau sholat di mana segala macam, sholat di masjid yang dia nggak tahu lagi mampir, nggak baca kunut, keluar dari masjid paling ngoceh. Oh parah, masjidnya nggak pakai kunut, sesat nih. Ayo ulang lagi. Dia mau ngapain? Dia maksudnya nggak apa-apa, ente pegang dengan kepercayaan kita ya, bahwasanya sujud kunut itu sunnah, boleh. Tapi kalau ente keluar dari situ bilang orang yang cuma nggak kunut dibilang sunnah, jauh banget. Terus ketika ente lupa kunut, lupa sujud sahwi, sholat subuh lagi, mau ngapain? Emang nggak boleh banyak-banyakin pahala? Boleh. Tapi kalau dari dilihat, mohon maaf ya, kalian dari bodohnya kelihatan banget jadi bodohnya gitu. Sampai umur segini nggak tahu kunut sunnah. Dan apa ini sunnah nih? Ya sekali lagi kita bilang, kita dalam pandangan kita, pengajaran guru-guru kita nggak pernah ada yang ngeremehin namanya sunnah. Ya, makanya dari semalam kita ngaji, malam Sabtu kita bilang, banyak di antara kita terlalu berandai-andai pengen ngelaksanain sunnah yang tinggi-tinggi. Mau ngapain? Mau rutin puasa Senin Kamis, bagus. Mau rutin puasa Nabi Daud, oke, keren. Mau berangkatin orang tua umroh, cakep. Mau ngasih hadiah orang tua emas 5 kilogram misalnya gitu. Boleh banget. Tapi nungguin sunnah sejauh itu, banyak sunnah-sunnah kecil yang ente lewati dalam sehari-hari berkali-kali. Emang ada di antara kita yang masuk kamar mandi sehari sekali doang? Gak tahu ya, kalau rumahnya masih rumah orang dulu, yang kamar mandinya sendiri, di luar sumur mandinya sendiri, kita gak tahu. Tapi kalau yang udah kamar mandi modern kayak sekarang, kayaknya sering dah kita masuk kamar mandi. Itu sunnah masuk kaki kiri, keluar kaki kanan sehari berapa kali itu? Ya ada gak kita yang seharian di rumah aja gak keluar? Kayak minimal sekali aja ada lah. Ntar dia kerja, udah pulang, keluar rumah dulu, masuk lagi, keluar lagi beli nasi goreng. Kan keluar mulu itu ya. Itu kaki diperhatiin apa kagak? Terus setiap keluar berarti pakai sendal nggak? Oh ini nggak tahu yang hobinya naplak. Ini nanya pakai sendal. Pakai sendal nggak berarti? Pakai. Itu berapa kali tuh masuk kanan, baru kiri, buka kiri, baru kanan. Berapa kali lewatnya? Yang kita lewatin begitu aja gitu, nyari sunnah yang tinggi banget. Ini yang lewat berkali-kali. Yang mungkin setiap siwakan kita, setiap doa kamar mandi, keluar kamar mandi itu selangkah ngedeketin kita ke Nabi, ke Fatimah Zahra. Tapi kita lewatin. Itu kita nggak pernah meremehin sunnah gitu. Tapi dari segi keilmuan dalam masalah ibadah, kita harus paham mana wajib, mana sun. Biar kenapa ya? Biar abis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak ada lagi tuh ragu di dalam otaknya. Gua kunut sah nggak ya? Kayak nanya temennya tadi pagi, gua subuh nggak kunut sah nggak ya?
lagi iseng-iseng mah kayak orang sekarang subuh nggak kunut dong bikin status. Ya saya tadi subuh nggak kunut kira-kira sah nggak ya? Pokoknya ulama ini lewat status. Kayak gak punya nomor ustaz, ya Allah, kayak nulis status kan orang dia ketawa ya. Ya tadi pas Ramadan begini, batal nggak ya puasanya? Kenapa? Satu, ngapain aja lewat status. Yang kedua tadi kita bilang Ramadan udah berapa kali Ramadan kita lewatin. Dan bab masalah Ramadan tiap tahun kita ulang-ulang pembahasannya. Masih lupa mana rukun, mana sunnah. Sebenarnya ngaji kita kemana ilmunya? Ya sekali lagi kita bilang kunut, tasyahud awal semuanya hukumnya sunnah. Jangan ditinggalkan secara sengaja mentang-mentang sunnah, jangan. Tapi kalau kita kelupaan, terus lupa juga nutup dengan sujud sawi, nggak perlu sholat lah lagi gitu. Kapan posisi kunut? Posisi kunut itu ada di 3 tempat. Yang pertama, min raka'atil tsaniyah fi sholatil fajr, di yang tidak. Posisi kita kalau mau kunut itu posisinya ketika tidak. Beda dengan mazhab Maliki yang justru kunutnya sebelum ruku'. Yang kita ruku'nya sebelum tidak. Kita ruku'nya ketika tidak. Kapan? Di rakaat kedua ketika sholat subuh. Setiap sholat subuh nih. Bahkan kalau sholat subuh jam 8 tetap kunutnya sunnah. Yang kadang-kadang ini yang kita bilang nih. Kadang-kadang kita jadi wahabi juga kalau kesiangan. Ya nggak kunut wahabi. Sholat subuh jam 8 nggak berani angkat tangan gitu. Ya langsung tinggalin kunutnya. Itu sholat duha. Insya Allah. Tapi mau bilang subuh nggak kayak kunut dan nutup-nutupin kayak ditanya lagi. Kadang-kadang nih penyakit kayak begini nih orang udah nutupin. Dia malu subuh kesiangan, gue lagi sholat subuh lo datang lagi. Sengaja kunut gak angkat tangan kayak ditanya, lo sholat apaan? Ya gue mau bilang duha, gue bohong, mau bilang subuh gue malu. Ini nggak angkat tangan kita kalau udah ada orang sholat subuh kesiangan nggak angkat tangan. Yang pertama ya sholat di rakaat kedua, yang tidak ketika sholat subuh. Yang kedua di witir paling terakhir ketika bulan Ramadan di setengah yang kedua. Ingat ya, di setengah yang kedua berarti mulai 16 malam 16 di witir yang paling terakhir, bukan rakaat kedua, bukan, berarti rakaat yang sebiji doang nih, yang terakhir nih yang misalkan ya di tidak juga posisinya. Kalau subuh kan di rakaat kedua, pas witir rakaat kedua juga Ustaz, enggak, witir di terakhir. Apa setiap hari di Ramadan? Enggak juga. Ya, di malam ke-6 karena bahasa kitabnya finis fil akhir, di bagian kedua yang di bulan Ramadan, di bagian akhirnya, di setengah akhir bulan Ramadan. Masih banyak gak yang nanya? Masih. Termalam udah mulai kunut belum ya? Kan kita Ramadan ini baru, mungkin nanya gue mau ngapain sih? Kecuali Ramadan kita bebas milih gitu. Gue udah hari pertama atau gue hari ketiga lu baru mulai Ramadan, kali dan nanya, Ramadannya sama. Ya nungguin menteri agama umumin ya sama. Kayak nanya entar malam udah kunut belum ya? Ya malam berapa? Malam 15 kan gue udah bilang mulainya di malam 16. Udah malam 16 udah masuk kunut berarti. Ya kadang-kadang imamnya lupa, makmumnya lupa. Ya yang pertama witirnya memang ada setahun sekali doang. Sholat subuh juga jarang jamaah, lupa ya semua kunutnya juga. Terus sama di setiap sholat, di setiap i'tidal, di rakaat terakhir, di setiap sholat yang diniatkan kunutnya kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Kunutun lima yanzilu bihi 'alal muslimin. Doa kunut yang dibaca setiap kita mendengar musibah buat kalangan kaum muslimin fi ayyi qatratin minal ardh, di bagian bumi manapun. Sekarang ya mudah-mudahan Allah angkat musibah para saudara kita di Sumatera, Allah berikan kesabaran, yang rusak yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita dengar nih mereka dapat musibah. Boleh enggak sholat dan doa kunut nazilah? Boleh. Kapan? Mau habis subuh boleh. Habis zuhur boleh. Habis asar boleh. Habis maghrib boleh. Habis isya boleh. Apa aja silakan. Kapan waktunya? Waktunya ketika rakaat terakhir. Nah, biasanya lafaznya beda. Ya, lafaz kunut nazilah itu beda-beda. Yang penting ada makna doanya buat kalangan kaum muslimin. Biasanya kita hafalin ya doa guru-guru kita. Ya, kalau doanya Umar tuh biasanya Allahumma hafadna wansurna warhamna wa farij 'anna wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin.
Allahumma asqina al-ghaitha wa rahmata wa la taqud wa la taj'alna minal ghanidin. Allahumma asqina al-ghaitha wa rahmata wa la ta'khudna bisinin. Doanya bukan. Yang terakhir, Allahumma warfa'anna wa 'anil muslimin al-adha wal waba wal marad wal bala wal fahsya wal munkar wal hurub wal zalazil, semua sampai akhir. Itu kunut nazilah. Biasanya depannya juga sama, tetap pakai Allahumma hadina fi man hadaitnya dulu. Sampai apa namanya? Alhamdu alama wallahi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Enggak ditutup enggak, baru doa lagi. Tadi yang saya bilang Allahumma qadna wansurna warhamna, doa sampai akhir baru Rasulullah ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kapan aja boleh selama kita dengar ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Misal kita bilang di Palestina enggak selesai penjajahan, berarti setiap hari kunut nazilah boleh kita buat saudara kita di Palestina. Jadi dengan syarat tadi di rakaat terakhir. Ya dan kalau kita mau baca kunut nazilahnya lagi jamaah, itu biasanya diumumin. Karena kunut nazilah ini kan nggak umum kan adanya kan ya. Ya jangan dadakan, jangan tiba-tiba habis Jumat lepas sholat Jumat langsung baca kunut nazilah. Baca Allahumma dinanya dipanjangin lagi, sujud orang. Ente mau ngetes ya? Ente mau ngetes nih orang-orang yang sholatnya ngeh apa enggak, khususnya sholat subuh pas kunut gitu dah cobain. Kalau ngisengin orang, tapi jangan. Kalau ngisengin orang nih, lagi kunut gini nih, lagi subuh rakaat kedua nih, mau kunut nih gitu, Allahnya panjangin, kan kalimat Allah boleh dipanjangin sampai 14 harakat katanya. Panjangin coba, Allahumma hdina. Lihat belakangnya dia berapa yang sujud. Nah kalau seandainya banyak yang sujud tuh, antara jarang sholat subuh jamaah, atau memang sholatnya setengah, mantul, setengah itu tengah mati. Nah, kalau orang sholatnya enggak, kalau rakaat kedua, kalau mau panjangin kayak gimana juga ntar nggak bakal turun kepalanya sampai dia ngelihat imamnya selesai kalimat Allahu Akbar atau Allahumma hdina fi man hadaita. Walhasil insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah ayat dan menyelesaikan sedikit dari dalil-dalil sunnahnya atau dalil-dalil hadis yang menganggap sunnahnya kunut ketika sholat. Di antaranya ada sahabat yang mengatakan, saya nggak pernah melihat Nabi itu ketika disunahkan kunut, meninggalkan kunut sampai beliau meninggal. Nah itu yang kita ambil dalilnya. Adapun yang nggak kunut ada lagi dalil yang mereka ambil beda-beda. Allahu a'lam. Mohon maaf Ustaz, kalau mau wudu di tempat terbuka untuk telinganya kan agak rumit, nggak dibasuh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Mari kita bilang lagi wudu, basuh telinga itu termasuk sunnah. Ini ingetin ya, ketika kita dihadapin dengan sunnah ama yang wajib, yang kita pilih yang wajib. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang sunnah dibandingkan dengan yang haram, yang kita ambil ninggalin yang haram. Membuka aurat kita hukumnya haram, sedangkan basuh telinga hukumnya sunnah. Berarti ambil yang ninggalin haram, tinggalin yang sunnah. Dan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang wajib kepada Allah dan kepada manusia, ini terkadang beda-beda. Kita nanti atau kita punya suami, taat kepada suami itu wajib dan termasuk kepada taatnya seorang hamba wanita kepada Allah. Tapi bentur antara taat kepada suami sama taat kepada Allah. Oh enggak, berarti di sini sekarang ambil taat kepada Allah. Tapi di sisi lain ada kewajiban, ada orang tenggelam, dia mau sholat. Ya misal lagi nginep di villa liburan, atau ngumpul kantor apa segala macam. Nginep pas banget lagi mau sholat, udah sholat di 2:30 lagi, jam 3 kurang seperempat udah mau asar. Dengar temennya tenggelam, tolong. Udah pakai mukena, udah rapi. Ya Allah, kalau gue tungguin, gue selamatin, sholat zuhur gue lewat nih. Gimana dong? Bismillah dah, sholat dulu, mudah-mudahan pas sholat masih hidup. Jangan terlalu husnuzon sama nafas orang, jangan. Tapi kalau saya selamatin bisa saya Jumat gue saya nggak apa-apa. Berarti di sini ia mengedepankan kehidupan manusia lebih dahulukan daripada ketaatan kepada Allah. Makanya gambarannya beda-beda. Ada orang yang mengambil dengan status maaf. Maksudnya status maaf kan kadang-kadang kita bilang tobat seseorang itu nggak diterima kalau berkaitan dengan manusia sampai dia minta maaf sama orang tersebut. Ada orang ngambil kaidah ini mutlak. Dalam artian mutlak, pokoknya kalau hak Allah sama hak manusia berbenturan, hak manusia duluin. Karena kalau manusia yang nggak ridho, Allah nggak ridho. Enggak selalu kayak gitu, enggak.
Dan nanti ada pertimbangannya tergantung kasusnya gitu. Nah di situ baru ntar timbul tuh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang paham. Kalau nggak ngerti jangan nilai sendiri. Niat belajar yang Ustaz baca kalau mau majlis boleh nggak dibaca pas belajar sendiri atau di luar majlis? Boleh. Doanya Imam Haddad, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa targhib wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kenapa emang Imam Haddad baca nawaina ta'allum wa ta'lim. Pas ngaji nih, pas saya belajar, saya niat buat belajar dan ngajarin nantinya. Wa naf'a wal intifa'. Ya saya niatin buat ngasih manfaat kepada diri saya dan kepada orang lain nantinya. Wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada, dan mengambil ifadah buat saya dan kasih ke orang lain. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, dan menganjurkan kepada orang-orang nanti buat senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa du'a ila al-huda, dan mudah-mudahan menjadi ajakan kepada kebaikan. Wa dalalata 'alal khair, mudah-mudahan menjadi petunjuk kepada kebenaran. Wa ibtigha'a wajhillah wa qurbi, yang mengharap semuanya karena keridhaan Allah, kedekatan kepada Allah dan pahala dari Allah. Jadi setiap kita mulai baca kitab sendiri di rumah belajar, kita tahu tuh niat kita mau ngapain. Niat belajar tadi ingetin kita sebelum kita belajar nih, sebelum kita ngajar sekarang, niat kita mau ngapain? Mau nyari jamaah tambah banyak, ya mau dilihat orang biar kita kelihatan pintar. Ya mudah-mudahan niat-niat jelek itu hilang ketika kita ngingetin diri kita pas baca nih niat tadi gitu. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sujud terakhir pas sholat? Bagaimana cara yang benar untuk menyebut doa dalam sholat Ustaz? Doa nih, doa di dalam sholat atau di luar sholat? Yang paling afdal itu doa-doa yang terlampirkan dalam Al-Quran sama diajarkan sama Nabi. Doa yang paling afdal udah Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma itu ada tuh, ada baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul itu dalam Quran ada. Rabbana ja'alni wa dzurriyyati maslahati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa ada baca. Ya Nabi ngasih doa apa lagi? Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina, baca. Itu doa yang paling afdal. Enggak ada doa yang paling afdal diajarin sama Allah, diajarin sama Nabi. Habis itu diajarin sama guru-guru kita. Nah, kalau mau pakai bahasa, kalau mau doa dalam sholat di sujud terakhir itu harus pakai bahasa Arab. Mau doa yang tadi kita bilang udah diajarkan dalam Al-Quran atau hadis atau diajarkan sama guru-guru kita, doanya pakai bahasa Arab. Ustaz saya pengen doa tapi nggak diajarin sama guru, nggak ada diajarin sama hadis Nabi, nggak Quran, doa masalah pribadi saya gitu. Boleh nggak dalam sujud? Boleh, pakai bahasa Arab. Gimana caranya? Terserah tuh, ya Allah anak, naam, al-fakir, terserah. Atur aja bodo amat, mana yang atur itu aja bahasa Arab. Kalau nggak bisa, dalam hati aja pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya kalau nggak dikeluarin rasanya kurang gitu, saat ini belajar bahasa Arab. Kalau mau doa pakai bahasa Arab dalam sujud, kalau nggak dalam hati pakai bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, Padang, Minang terserah. Kalau di dalam hati. Ya kalau dikeluarin nggak boleh kecuali pakai bahasa Arab. Tuh. Ya gimana kita nih nanya berdoa dalam sholatnya itu, dalam doa di sujud terakhir paling afdal. Boleh dilamain sampai berapa menit atau segala macam silahkan. Kalau ragu rokaat terus ditambah rokaatnya perlu sujud sawi nggak? Perlu. Ya itu dari tadi nantinya termasuk salah satu sebab disunahkan sujud sawi adalah lupa rokaat. Ustaz kalau sujud sawi cuma sekali sujud habis itu langsung salam sah enggak? Ya sujud sahwi itu biasa ceritain yasjuduhu mal-'abdu ba'da tasyahud wa qabla salam. Dua sujud yang dilakukan oleh seseorang yang musolli, seorang yang sholat setelah tasyahud dan sebelum salam. Kalau cuma sekali justru malah ditakutin jadi batalin sholat. Soalnya jadi nggak jelas nih, mau dibilang sujud sahwi bukan, mau dibilang sujud rukun berarti dinambahin rukun, batal sholatnya entah. Jadi kalau emang ente nggak mau sujud sahwi nggak usah setengah-setengah niatnya, udah nggak apa-apa. Innaka hamidum majidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan niat sujud sahwi baru sekali, udah bete. Jangan. Nah nggak usah sekalian udah. Daripada harus sekali nanti malah bikin sholatnya jadi nggak sah. Kalau sunnah harian yang kayak kaki pas kamar mandi,
Kalau refleksnya benar tapi nggak diniatin, kehitung sunnah nggak Ustaz, apa harus niatin dulu? Semua sunnah ini sebenarnya harus diniatin. Kita siwakan, niatin. Sebelum wudhu tuh basuh tangan, kumur, hidung, itu diniatin. Makanya kata ulama dikatakan aish ma'an nabi, hiduplah bersama Nabi. Itu ketika kita ngapain, apa ngerjain apapun, bayangin sama Nabi. Makan pakai tangan 3 jari, bayangin makannya Nabi begini. Langsung kamar mandi, kaki kiri keluar keluar kanan, oh Nabi begini dulu. Ingetin pokoknya gimana caranya kita hidup sama Nabi. Kalau kita sering lihat orang bilang hiduplah bersama Nabi, udah setiap sunnah yang dilakuin dilihatin, biar kayak Nabi, biar ngikutin Nabi, biar ngumpul sama Nabi gitu. Kalau kelupaan Ustaz, insya Allah nantinya ada ulama yang bilang nggak apa-apa, selama memang dari awal dia udah niatin buat ngelakuin sunnah Nabi dan di tengah-tengah dia ini lupa, nggak tetap dihitung pahala. Luapin kakak. Ustaz, kalau kangen betul, ada kangen salah berarti ya? Kangen betul sama yang udah meninggal, kangen benar sama aja ya. Kangen benar, kangen betul, kangen banget dah. Ya sama yang udah meninggal, terus kita sedih sampai nangis. Apakah betul si mayat jadi nggak tenang? Ya nggak mutlak. Ya kita tiba-tiba nangis. Ingat orang tua kita, ayah kita, umi kita, tiba-tiba nangis. Umi kita jadi nggak tenang di kuburan, salahnya. Kita nangis nih, nangis dikit, emak kita disiksa. Memang gue melotot terus. Jadi tiap mau nangis nih datang tambah biar nggak nangisnya, memang gue nangis, mak gue repot ntar nih. Apa ya salah mak lu? Malaikat juga bingung nyiksain. Tahu mak kita lagi enak-enak tidur diketok malaikat gitu. Salah gue apa? Anak lu nangis. Nah kalau bisa lu keluar, gue cekek anak gue nih. Saya udah mati masih disusahin. Udah hidup nyusahin, mati nyusahin. Lu ngapain? Kan nggak ada. Orang nangis, kayak kita bilang, yang dilarang tangisan buat seorang mayit, itu yang Nabi bilang dalam kitabnya an-niyahah, an-nadub wan-niyahah. Nadub wan-niyahah apa niyahah, teriak-teriak. An-nadub itu motivasi, maksudnya motivasi. Dulu orang itu buat dibilang orang baik dan orang terkenal, kudu banget ketika dia meninggal yang nangisin banyak. Makanya terkadang disuruh orang-orang tuh buat nangis, biar kelihatan kayaknya ini orang-orang baiknya nih, dia baik berbuat baik orang banyak, sampai ketika dia meninggal banyak yang nangis, itu haram. Yang kedua, tangisan ya yang berdasarkan ketidakridhaan, itu baru haram. Atau tangisan yang seakan-akan membuat orang lain jadi ngeliat, sedih banget ya anaknya sampai segini, berarti orang tuanya baik banget. Diniatin begitu baru haram. Dan itu pun berlaku ke anaknya, bukan ke orang tuanya, kecuali orang tuanya ngewasiatin, itu baru. Orang tuanya udah sakit, udah ngerasa mungkin di hari-hari terakhirnya dipanggil anaknya, dikumpulin minta maaf apa sekarang, kita kalau mati jangan lupa nangis yang lama. Nah ini baru nih. Ini baru, ini yang begini, kasusnya begini doang. Tiba-tiba kalau ada orang tua nangis sampai sekarang. Kayak kemarin tuh, ada sebenarnya masa dulu gitu, ketika panen mau ditutup mukanya, dipanggil anak-anaknya, saya mau cium. Awas air matanya jatuh. Gue langsung pengen nangis kayak di situ. Serang mau gimana? Gue gak yakin aku diadap gara-gara mataku, apa salahnya? Coba mataku pernah mengandung minuman keras kali dah. Nangis, anak kita nangis nih, air mata kita jatuh, mayatnya jadi disiksa. Kenapa disiksanya? Yang nangis gua, keluar air mata gua, dia disiksa, kan repot ya. Mendingan dari awal mayatnya kerebongan sendiri, ini gak yang cium. Gua kerebongannya gak usah dia yang cium dah. Nih, anu wasiatin dari sekarang, kalau ini mati jangan ada yang cium. Memang tak repot, gua meninggal, lu cium, air mata lu jatuh, gua yang disiksa lagi. Ini yang begitu dari awal bilang. Ini kenapa air mata kita jatuh disiksa? Yang kita nangis sudah meninggal disiksa, hidup disiksa, anaknya mati disiksa malaikat. Gara-gara anaknya juga lagi. Repot banget itu. Enggak, kita bilang enggak. Bukan apa nih, kita bukan enggak percaya, enggak masuk akal gitu. Tapi tadi kalau dibarengi dengan niat, dia nangis biar orang tuanya kelihatan keren, orang tuanya kelihatan baik, banyak yang nilai baik gara-gara baik yang nangisin, ini baru. Mungkin ke orang tua kan udah baik, kalau orang tua meninggal enggak ada sedih-sedihnya sih, ngapain sedih dituntut? Enggak.
Tuh ada orang nangis sendiri, nggak usah, karena tuntutan permintaan itu baru yang tadi dibilang si mayat jadi nggak tenang. Si mayat lebih nggak tenang kalau itu nonton drama Korea nggak sholat subuh, sumpah dah, sumpah nggak bohong gitu. Nggak ada nonton drama Korea sampai malam subuh kesiangan. Wah malam kalau bisa diketok pakai laptop loh. Beli laptop mahal-mahal dulu, sekarang buat nonton doang nggak sholat subuh lagi. Udah nggak itu dan nggak tenang. Ini yang dikasih lihat amal baiknya, yang dikasih lihat amal buruknya. Ya, Nabi cuma ngasih tahu fa in ra'a minhuma khairan fa in ra'a minhu khairan hamidallah wa syakara. Kalau seandainya orang tua kita di kuburan sekarang lihat amal baik kita, ya hamidallah, dia bersyukur, dia tenang, nyenyak hidupnya. Wa in ra'a ghairu dzalik, kalau yang dilihat justru keburukan, istaghfarallahu lakum, memohon ampunan kepada Allah, wa qala, dan mereka berdoa, ya Allah jangan matikan anak saya sebelum bertobat. Udah, makanya ketika menghadap jangan sakitin orang tua kita yang udah meninggal. Gimana nyakitin? Nyakitin dengan kita berbuat dosa. Karena kita berbuat dosa di dunia, kesannya mereka nyampe nih. Kalau mereka masih hidup dulu bisa dilampiasin, kesannya hilang. Ya begadang, pulang malam, mabuk, judi, gampang gebukin aja, kesannya hilang. Kesan hilang dalam artian mereka bisa ngedidik gitu. Ya nggak gergetan takut anaknya masuk neraka. Tapi kalau di kuburan mereka cuma disamping dong mereka. Ini anak kalian lagi begini. Kesan nih pengen, ya Allah jangan mati begitu ntar. Tapi mau bilang ini kan nggak bisa. Jadi kesiksa di kuburannya. Itu yang Imam Haddad bilang Allah. Ya hati-hati lah tuh, jangan sakiti mereka di kuburan mereka. Jadi kalau luka kunut dan tasyahud awal kita mesti susawi. Enggak dibilang mesti ya, sekali lagi dibilang dianjurkan, disunnahkan. Ya, jadi susawinya juga disunnahkan. Kalau kita bilang mesti kayaknya ntar dikira wajib lagi. Kalau susawi jadinya batal lagi sholatnya. Apakah lupa termasuk teguran Allah? Iya. Kalau ulama mikirnya lupa dalam sholat aib. Lupa dalam sholat, ulama mikirnya aib. Sesibuk apa sih hati ente lagi ibadah makmum aja sampai lupa rakaat? Apa yang ente pikirin sampai lupa rakaat sholat? Ya kita lagi mikirin apa? Sampai sholatnya lagi hadapan sama Allah. Ente nih ya yang pernah mimpin upacara, yang segala macam itu dah, yang pakai aba-aba, entar paskibraka apa segala macam. Itu kan kayaknya mikirin banget aba-abanya. Ya mikirin mata abangnya sampai kalian belajar baris berbaris tuh, ya gerak jalan, kapan tahu kaki kirinya langkah, kapan kaki kanannya udah berapa kali tapakan baru kaki kiri langkah. Lu apa nih banget? Jangan sampai salah. Lagi sholat lupa. Lagi sholat lupa. Kita bisa ingat ini segala macam, lagi sholat lupa. Makanya tadi dibilang ini teguran dari Allah, kok segitu hinanya saya ya. Giliran masalah dunia diingetin, malah ampe sholat lagi ngadep saya lupa rakaat berapa. Ustaz, tapi kan Nabi pernah katanya lagi salat lupa, pernah. Nabi sholat lupa satu sengaja dilupain sama Allah. Buat apa? Buat jadi syariat. Kalau Nabi nggak dibikin lupa sama Allah, kita nggak bakal pernah tahu kalau orang lupa di tengah-tengah sholat dia salam, boleh diterusin selama belum lama. Rakaat kedua dikira dia rakaat kedua, emang sholat lagi malas-malasan ya, sholat isya, sholat zuhur. Rakaat kedua tahu-tahu duduknya tasyahud akhir, tahu-tahu dibacain nakah minum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Temen dia bilang lu baru dua, masa ya ulang dong. Kalau Nabi nggak pernah lupa, kita nggak bakal tahu nih syariatnya gimana bisa diterusin dengan syarat-syarat tertentu. Makanya sengaja dibikin lupa. Dan lupanya Nabi, kata ulama, lupanya Nabi itu memang lupa yang benar. Kenapa ketika dibilang kenapa antum lupa? Saya diberikan bayangan surga sama Allah, saya melihat begitu indahnya sampai saya lupa. Kayaknya mustahil lah kalau kita mau alasan begitu. Ente kenapa lupa surga? Dikasih dia surga, usah bohong. Gua pertama bilang lu bohong. Neraka iya kali. Kemudian neraka surga kok percaya, kok percaya. Nabi begitu, saya melihat bayangan surga sama Allah sampai saya lupa. Jadi wajar lupanya ngelihat surga. Kalau kita lupanya nggak tahu ngapain, ya tahu-tahu mau diangkat dari sujud kedua, berapa yang dari 3-4 ya? 3-4 ya. Iya, kalau dari segi keilmuan fikihnya, iya tambahin 1 rakaat selesai. Tapi dari segi lupanya tadi dipertanyakan tuh, kenapa lupa mulu sih? Lagi sering banget lupa gitu. Hampir setiap sholat jadi 5 rakaat.
Nabi sih lupa mulu saya Ustaz. Astagfirullah, lupa bisa kayak mulu dalam sholat lagi. Ini kenapa? Apa yang dipikirin? Kebanyakan apa isinya otak kita sampai pas sholat nggak dapat jatah jadi lupa mulu jadi. Kalau kita biasa baca Arabnya Wirdul Latif, boleh nggak kita bacanya sekarang artinya aja? Kenapa aja artinya? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samii'ul 'aliim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada mudarat yang bisa menimpa kita di bumi dan di langit, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ada di kepala? Kagak ada. Itu sekarang Wirdul Latif diterjemahin, besok Fatihah lagi. Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Oh ya, jadi kita cari tilawah jadi. Udah pikiran bahasa Arab diterjemahin sama ulama kita. Kan kita orang asing bukan orang Arab ya. Biar nih ya. Quran silahkan dibaca. Ngerti nggak ngerti artinya tetap dapat pahala. Tapi kalau bikin kurang faedahnya, kurang pahalanya kalau nggak ngerti artinya. Jadi kalau orang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada pahalanya, ada pengaruh ke hatinya, nggak bakalan sampai dia tahu artinya. Makanya akhirnya dicetak buku-buku dikit dengan terjemahannya biar kita bisa tahu apa arti la haula wala quwata illa billah, apa artinya Allahumma inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa aqim ni'mataka alayya wa afiyatika wa satraka fid dunya wal akhirah. Apa artinya tuh? Biar tahu pas baca gitu. Tapi kalau sekali dibaca artinya nggak ada pahalanya ntar. Keutamaan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu keutamaannya masing-masing itu nggak ada. Yang setahuannya semua hadis yang bilang tentang keutamaan sholat subuh bisa begini-begini, kebanyakan hadisnya dhaif banget. Tapi mau dibilang apa keutamaan sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur? Kata Nabi, man hafadha ala khamsi sholawat kanat lahu nuran wa burhanan wa salamatan wa najatan ila yaumil qiyamah. Orang yang ngejaga 5 sholat ini, ya insya Allah menjadi cahaya, menjadi pembimbing, menjadi dalil, menjadi pemberat, menjadi keselamatan, dan menjadi keberuntungan bagi dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau satu-satu masing-masing subuh apa yang segala macam enggak. Paling ada hadis-hadis lain sedikit kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh jamaah dia dijaga sama Allah. Ya tanda paling jelas kemunafikan dalam diri seseorang itu berat sholat subuh, sholat isya. Paling gitu-gitu doang. Tapi kalau masing-masing zuhur dan isya dengan fadilahnya wallahu a'lam. Biasanya kalau haid sampai 7 hari itu keluarnya lancar. Tapi baru kali ini haid 3 hari lancar, 3 hari lancar. Pas hari keempat atau sampai ke 7 hari bahkan bersih sama sekali nggak keluar darah haid. Terus saya harus niat apa tunggu sampai 15 hari haidnya? Enggak. Gini, ente kalau mau nentuin biasa 7 hari, yaitu tiba-tiba sekarang 5 hari. Apakah saya harus nunggu 7 hari? Enggak. Tapi perhatiin kadar nggak keluar darahnya. Maksudnya aneh yang berhenti darah jam 1 siang. Biasanya kalau udah sampai jam 8 malam nggak keluar lagi, bersih. Berarti dari jam 1 ke jam 8 berapa ya? 7 jam misalnya kan ya. Berarti besok-besok kalau seandainya darahnya lagi nggak normal, keluar cuma 5 hari atau lebih dari 7 hari, ya kapan harus mandinya? Kalau benar-benar mau mastiin kayak gitu aja udah hitungannya. Tunggu 8 jam, 10 jam, mentok 12 jam nggak keluar darah lagi, biasanya bersih, mandi udah. Tapi pas mandi, sholat sekali, 2 kali, 3 kali keluar lagi, Ustaz, dosa nggak? Enggak. Karena tadi itu udah menjalankan, udah jaga-jaga nih, kira-kira masih keluar nggak? Dan udah ada pakai patokan waktu yang biasanya inti gunakan untuk menentukan haid inti udah bersih, berarti nggak dosa. Kecuali kalau baru berhenti sebentar langsung mandi, atau haid lagi ini jangan-jangan bukan berhenti tadi, emang lagi stop aja sebentar. Dan kita yang terlalu terburu-buru buat mandi. Tapi kalau kita bilang nunggu 15 hari, ya liburnya kebanyakan sholatnya. Ya haid 7 hari, lempengin dah saja, tunggu 15, bukan nungguin, malas itu namanya. Nungguin 15 hari, nggak tahu. Kalau dibilang ya, dia keluar cuma 4 hari, biasa 7 hari, keluar cuma 4 hari. Kalau nungguin sampai hari ke-7 seperti biasa, boleh nggak? Ini apa jadi nambah ke 15? Nah, itu normalnya 7, nungguin 15, kejauhan. Enggak tadi itu bilang, pokoknya kapan kita pakainya segitu ukuran jamnya buat nentuin bersih, udah begitu aja gitu. Bagaimana kirim doa kepada malaikat setelah sholat? Aneh nggak pernah
nggak pernah tahu. Allah alam kalau memang ada yang ngajarin apa segala macam bisa mendoakan malaikat tahu. Ya tapi ada kali doa-doa gabungan gitu. Ini kayak di sholawat biasanya kita dengar gitu. Apa namanya misalnya wa 'alal malaikatil muqarrabin kan ya. Kayak Fatihah dalam tahlil tuh ada tuh kan. Itu qailah jami'ar muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Minal ikhwanil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ada. Tapi kalau doa sebuah malaikat, ya Allah mudah-mudahan malaikat Jibril panjang umur. Udah panjang umurnya emang. Itu mudah-mudahan malaikat Jibril sehat afiat, enggak pernah sakit. Emang enggak bisa enggak. Tapi kalau seandainya dibilang tadi doa-doa sekalian kayak gitu, itu banyak dalam sholawat, dalam tahlil ada. Tapi kalau doakan malaikat khusus, hanya nggak paham doanya buat apa. Kan dibilang mereka nggak disiksa, mereka nggak disiksa. Ya mereka hamba-hamba Allah yang udah Allah cabut, benar-benar murni mutlak rasa maksiatnya, berarti nggak bakal pernah maksiat. Jadi buat kita gambarin doa khusus buat malaikat, satu sulit gambarinnya, dua kira-kira mau doakan kita nggak tahu. Batas waktu baca berdolatif pagi dan petang kapan? Kalau dibilang pagi, ya biasanya itu sobah itu hitungannya jam 9, jam 10 itu masih sobah tuh. Ya kalau dari jam 10 ke atas hitungannya biasanya udah nahar. Sampai sampai jam 2, jam 3 antar asar masuknya sore. Gitu. Jadi kalau pagi memang kalau kita baca biasanya di sholat subuh baca tuh. Ya sekali lagi buat perempuan yang ngerasa sibuk buat nyiapin suaminya, ya nyiapin anak-anaknya atau beres-beres mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, setel YouTube aja kencengin. Tapi udah baca. Jangan terwakilkan, jangan. Itu udah baca roti hadat belum tadi maghrib? Udah saat ditel di YouTube lu bukannya banyak lu udah baca belum? Enggak, ada udah setel baca enggak? Ya kalau lagi barengin, lagi sibuk-sibuk. Ya lagi baca roti hadat baca, lagi kesenggol sama nyanyi dia nyanyi juga. Entar terusin lagi, enggak. Maksudnya kita dikasih tahu sama Habib Mustafa yang paling afdal itu kegiatannya atau posisinya emang dalam keadaan duduk ngadep kiblat, yang punya wudu khusyuk gitu. Tapi nggak semua orang punya waktu kayak gitu, khususnya perempuan yang punya kewajiban nyiapin sesuatu buat keluarganya. Ya kata beliau nggak apa-apa sambil masak, sambil bikin sarapan, sambil bikin teh buat anaknya, suaminya, boleh. Tapi baca benar. Ya, dan selagi bisa dalam keadaan sempurna duduk ngadep kiblat dan berwudu itu lebih afdal. Lagi masak nggak pakai jilbab, daster kurungan, apalagi pakai kuyuk. Dan terus baca ratib sah nggak sah? Ratib itu nggak ada syarat rukunnya, nggak ada. Dan sah-sah aja. Tapi kita bilang tadi pengaruhnya akan lebih banyak, lebih kuat ketika kita lakukan dan baca dengan adab yang penuh. Kata Imam ada 4 syaratnya. Adab wafir, iqbalun shadiq. Iqbal shadiq. Wa tawajjuh khalid. Wa adabun wafir, wa qalbun hadir. Fokus yang kuat, hati yang hadir, ya adab yang penuh, itu yang bakal ngasilin wirid yang kencang nanti pengaruhnya. Tapi kalau asal-asalan boleh nggak? Boleh. Ya sambil masak, mohon maaf ya, jangan kata pakai daster kurungan, nggak pakai jilbab, ente pakai kaos pendek, celana pendek. Boleh nggak baca ratib? Boleh. Tapi kalau mau dapat pahala lebih banyak, pengaruh lebih banyak dalam kehidupan kita dari zikir kita, dalami dengan adabnya ya. Baju yang kena iler, boleh nggak dipakai buat sholat ustad? Boleh. Apa sih? Yang nggak boleh itu kalau kena muntah. Ilernya tapi mohon maaf, ilernya warnanya beda. Aromanya lumayan mematikan gitu. Boleh nggak? Boleh. Kalau ini nggak malu malaikat mah silahkan, bolehnya boleh. Apalagi dipakai lagi itu kena buat sholat tarawih, subhanallah. Udah mana ketemu kayak pelukan lagi. Itu wilernya pas mati pundak nih, ya Allah. Orang mikir nih, kenapa yang kena tahun 2002 aku gimana nih? Nah itu boleh. Tapi apa tadi kita bilang, kita lagi sholat itu kata Nabi, mohon maaf ya, malaikat ngelihat ada makanan tersisa di gigi kita itu gak enak. Kata Nabi, yang paling bikin malaikat nyesek salah satunya adalah ketika mereka lagi merhatiin orang yang sholat buat nyatet amal ibadahnya, tiba-tiba ada makanan yang nyelip. Tapi kalau makanan nyelip sampai akhir kita sholat sah, nggak usah sah. Tapi tadi kita bilang malaikat jadi malas-malasan nyatet amalnya. Nyelip ya, beda kalau nyampe lidah lu telan beda nih.
nyelip terus diem aja. Jadi kadang-kadang kita kan lagi baca kan biasanya ludahnya bergerak ya. Akhirnya makanan yang terselip keluar tuh. Dan hebatnya kita ketika ada makanan terselip keluar, nggak langsung ambil aja gitu kayak dirasain dulu nih nasi apa dagingnya nih. Ambil aja langsung keluarin, ngapain dirasa-rasain dulu? Kayaknya kalau nasi dibuang, daging ditaruh dulu bawah lidah, bentar ditelan biar sholat. Mau ambil keluarin selesai, mau ludah boleh sholat di rumah, ludahin aja langsung. Ya maksudnya ludahin makanan doang, jangan ludahnya satu komplit keluar, jangan gitu. Keluar daripada nanti ketelan, kalau nggak sengaja pun batal. Jadi makanan kalau udah keluar dari selip nih, nggak buru-buru dikeluarin, tahu-tahu ketelan batal. Beda kalau lagi baca, tiba-tiba pas dalam ludah nggak tahu ada yang ikut, itu nggak batal. Ya tapi kalau seandainya tadi kita bilang udah keluar nih di tengah-tengah lidah kita bisa kita bedakan mana mohon maaf mana air liurnya mana makanan ya terus nggak dibuang, itu batal. Oh hasil. Iler kalau di baju boleh nggak boleh? Itu dia ulama nih, walau isfar kata mereka. Kalau meskipun mohon maaf ilernya menguning gitu. Ya terus aromanya menyengat, enggak masalah selama memang yakin ilernya keluar dari tenggorokan, batasannya bukan dari lambung. Karena kalau yang najis itu adalah yang keluar dari lambung. Kalau orang nih ada orang makan terus pas nyampe tenggorokan kesedap gitu batu keluar lagi, najis nggak? Enggak, itu bukan muntah. Kalau muntah itu yang udah ketelan ke perut keluar lagi baru muntah tuh. Ya anak kita lagi makan terus keselak batuk keluar makanannya, itu nggak muntah, nggak najis, tapi setelah itu diikutin muntah, baru muntahnya najis. Terus memang ada Ustaz ilar yang keluar dari lambung, nggak tahu, tapi perkataan ulama biasanya dilihat dari posisi tidur. Kalau kepalanya lebih rendah dari lambungnya, itu ada kemungkinan keluar dari perut. Tapi kan selama ini kita tidur di bantalnya, kepalanya di atas bantal kan ya? Ya beda tuh kalau orang tidur badannya di atas kasur, kepalanya tengah-tengah kasur, nggak tahu dah tuh gitu. Ya kepalanya di bawah, jadi kalau kasurnya tidur nih, badannya itu di pojokan, kepalanya itu ke bawah begitu tuh. Ya nggak tahu, mungkin lehernya lagi sakit, pengen nyobain begitu. Kalau setiap hari sih orang iseng namanya. Cuma ada itu tiduran lagi nyantai, tak tahu kepalanya lebih rendah dari lambungnya, dia tidur. Pas dia lihat mungkin ada liur, nah ini jaga-jaganya mendingan dibasuh, karena takutnya keluar dari lambung. Tapi kalau posisi kita pakai bantal enggak, kata ulama nggak mungkin sesuatu cairan dari lambung keluar kecuali dengan dorongan. Nggak ada kan ya orang muntah tiba-tiba begitu aja. Iya gitu kayak baunya udah dol gitu. Ya tiba-tiba main keluar aja gitu, air nggak ada. Biasanya batuk, mual, makan baru keluar tuh. Tapi kalau main keluar gitu aja nunduk langsung keluar cairan nggak ada. Kayak dibilang nggak mungkin keluar kecuali posisi kepalanya lebih rendah dari lambung. Ini mudah-mudahan menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, terkabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita semua, para guru kita, para orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala Allah serta musibah kita dunia dan akhirat, khusus saudara-saudara kita di Sumatera, mudah-mudahan yang hidup di antara mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggal atau yang meninggal dengan terbawa arus mudah-mudahan ditulis sebagai orang yang syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengalami kerugian mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan pahala, dan dengan hal-hal yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang di sini dijaga dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, dan diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh, satu ada yang kelewatan. Caranya zikir biar nggak ngantuk. Setiap zikiran sholawat muap mulu diri. Serius diri jangan setiap muat mana senderan. Dikir lu ngantuk senderan, bukan dikir yang salah, lu yang malas. Diri setiap kita diajarin begitu dari dulu, kita kalau dikir ngantuk diri, sampai ngantuk hilang baru duduk lagi. Tapi kalau setiap dikir ngantuk malah senderan, penyakit namanya. Ya jadi mau obati gitu diri. Dan pasti ngantuk pasti. Nggak mungkin setan biarin kita, apalagi semangatin, ayo semangat nggak mungkin. Nggak, setan maunya kita tidur ngantuk.
أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أنا من أنا من أنا نوركم بما حبكم Ini minta fatihah buat semua guru-guru kita yang udah mendidik kita bisa sampai kayak gini sekarang. Ya khususnya orang tua kita sebagai guru pertama kita yang udah banyak ngedoain, ngedukung kita buat terus belajar sama guru-guru kita, guru mulia kita umat yang menjadi sentuhan paling berkah di dalam kehidupan anak pribadi sampai bisa dikenal seperti orang yang sekarang. Ya, dan pernah ingat salah satu ucapan dari anaknya yang Sayyid Hamid bin Sayyidina Abdul Umar, dia dalam ceramahnya pernah bilang, ya untuk orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dicintai orang lain, dan orang-orang mungkin yang dimuliakan orang lain karena dikenal nisbahnya kepada orang soleh, tolong jaga amanahnya. Ya, tolong jaga amanahnya, jangan khianati amanah tersebut.
jangan khianati amanah yang orang muliakan kita gara-gara guru itu yang sampai sekarang paling ada takutnya. Yang paling sekarang paling takutin adalah ketika orang-orang hormatin kita, muliain kita, dari ilmu yang mereka kasih, dari nama besar mereka yang ada di belakang kita, takutnya kita justru malah khianat terhadap mereka, kalau ilmu mereka nggak berdakwah sesuai dengan perintah mereka. Mohon doanya buat para guru kita, Habib Umar, Habib Bindar, Habib Mujtaba, dan semua guru-guru yang di sini kayak Imam Khatib, Siti Yahya, Kiai Farizal Saleh dan semua para kiai yang di sini, dan teman-teman kita yang juga berjuang, yang Ustaz Ridho Rahman, Ustaz Rozak Kasdi, dan semua Ustaz muda yang ada di sini, Ustaz Ahmad Afif, Ustaz Abdul Fatah, dan semua para teman-teman yang sedang juga berjuang dalam dunia kampanye. Mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat afiat dan istiqomah dalam dakwahnya dalam kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan, kekuatan, dan juga diberikan kesabaran untuk senantiasa berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang mengamalkan ilmunya. Kita terhadap guru kita terlihat dari kita mendengarkan ilmu mereka, mengamalkannya, nyebarin ke orang lain tentang kebaikan yang ada yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang setia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendukung dakwah gurunya, menyebarkan dakwah gurunya, dan mudah-mudahan puncaknya adalah kita dikumpulkan bersama para guru kita dengan guru-guru mereka sampai ke Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah.